Selamat siang Sobat Cihos. Terima kasih sudah hadir dan menyaksikan Health Talk kita kali ini melalui channel YouTube Ciputra Healthcare. Perkenalkan, saya dengan Mary akan menemani Sobat Cihos kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Health Talk kali ini. Kali ini, acara akan dibawakan bersama dengan Ibu Mikaela Berliana, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi. Judul Health Talk kali ini adalah Kesehatan Mental Anak di Masa Pandemi. Selamat siang Ibu Mikaela. Selamat siang Bu Mary. Apa kabar Ibu? Syukurlah, saya baik. Bu Mary, bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Semoga sehat-sehat selalu ya Ibu ya. Amin, amin. Amin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya hari ini karena telah bersedia membawakan Health Talk kali ini. Menarik Sama-sama nih Bu Bu Mary. judulnya. Menarik Bu judulnya. Judul kita hari ini mengangkat tema kesehatan mental anak di masa pandemi. Saya yakin nih Bu, pasti dari beberapa Sobat Cihos banyak yang bertanya-tanya nih Bu, terutama para ibu-ibu yang anaknya sudah 1 tahun lebih harus PJJ dari rumah. Selain itu juga anak-anak juga pasti banyak yang dibatasi untuk bermain di luar rumah karena masa pandemi sekarang ini. Baik Sobat Cihos, tanpa berlama-lama kita saksikan pemaparan dari Ibu Mikaela. Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat. Nah, perkenalkan, nama saya Mikaela Berliana Alitani. Saya psikolog di Ciputra Hospital dan saya biasa dipanggil Ella. Nah, namanya pendek saja Ella, Bu Mary, biar gampang. Senang sekali hari ini saya bisa sharing tentang kesehatan mental anak di masa pandemi. Nanti Bapak Ibu juga bisa sharing kan bagaimana pengalamannya dalam mendampingi anak selama masa pandemi ini. Jadi kita semua yang memiliki anak, terutama anak-anak di usia sekolah, nah sangat ditunggu nih sharingnya. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan berbagai hal, bagaimana caranya supaya kesehatan mental anak dalam menghadapi masa pandemi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, nanti kita sharingkan sama-sama. Baik. Nah, seperti yang kita ketahui, Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Walaupun kita tengah berada di pandemi, saya harap kita semua tetap dalam keadaan semangat, Bapak, Ibu. Karena kalau kita tidak semangat, anak-anak akan melihat kita. Mereka akan jauh lebih down lagi daripada kita. Jadi, apapun yang terjadi, tantangan apapun yang terjadi, kita harus tetap kuat demi anak-anak kita. Nah, mengapa kita harus kuat? Karena anak-anak kita juga mengalami perubahan yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan mental mereka. Perubahan itu apa saja? Silakan di next. Ya, next slide-nya. Ya, inilah perubahan-perubahan dalam masa pandemi. Yang tadi dulu, Bu Mary. Yang perubahan-perubahan. Nah, yang ini. Kita bahas beberapa perubahan yang terjadi ya. Yang pertama adalah perubahan waktu. Sangat jelas ya, ada perubahan waktu bermain, perubahan waktu belajar yang dialami oleh anak-anak kita. Dan itu berimbas pada terbatasnya aktivitas. Yang dulu sekolah bisa sambil bermain, bertemu dengan teman-teman, sekarang sekolah dilaksanakan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Kemudian biasanya pulang sekolah mungkin bisa main dengan teman-teman tetangga kanan kiri, sekarang pun dibatasi aktivitasnya. Sehingga aktivitas-aktivitas yang terbatas ini juga bisa menimbulkan kondisi yang tidak nyaman, rasa bosan pada anak. Ditambah lagi perubahan interaksi dengan keluarga. Mungkin dulu sewaktu sebelum pandemi, pagi-pagi itu adalah pagi yang sibuk. Ayah dan ibu mempersiapkan diri untuk berangkat bekerja ke kantor, keluar rumah. Kemudian anak-anak mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah. Tetapi sejak pandemi ini semuanya ada di rumah. Mungkin ayah bunda work from home, bekerja dari rumah. Dan anak-anak pun sekolah dari rumah. Yang
pada akhirnya 24 jam anak dan orang tua berada di tempat yang sama, yaitu di rumah. Di satu sisi ini adalah hal yang positif karena anak dan keluarga bersama-sama berkumpul. Tetapi di sisi lain, sering bertemu itu juga menimbulkan adanya konflik. Kadang-kadang konflik di sini terjadi. Dan ini mungkin bisa melukai hati anak-anak. Ini juga yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan mental anak. Karena kadang apa yang orang tua pikirkan itu tidak sama dengan yang dipikirkan anak-anak. Mungkin bagi orang tua kata-kata yang kita ucapkan itu kata-kata yang biasa saja. Kita tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan anak-anak. Tetapi di balik itu justru anak-anak merasa tertekan atau terluka atau tersinggung dengan kata-kata atau sikap dari orang tua. Nah, itu juga pada akhirnya mempengaruhi kesehatan mental anak. Nah, kemudian perubahan tentang pandangan kita tentang kesehatan, terutama tentang COVID-19 ini. Saat ini, kesehatan itu menjadi sesuatu yang kita jaga. Kita begitu konsen menjaga kesehatan. Nah, ketidaktahuan mereka, kemudian rasa khawatir mereka, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental anak. Ditambah lagi jika mereka memang menyaksikan langsung dampak COVID-19. Misalnya ada keluarga yang terpapar atau terkena dampaknya, baik dampak secara fisik, ekonomi, maupun psikologis. Nah, itu semua pada akhirnya menyebabkan kesehatan mental anak menjadi terpengaruh. Nah, next, Bu Mary. Nah, masalah kesehatan mental pada anak ini ternyata tidak hanya dihadapi oleh Indonesia saja, tetapi di berbagai negara juga mengalami. Jadi intinya kita sebenarnya sedang mengalami bersama-sama. Kita lihat ya beberapa contohnya. Di Tiongkok, 22,6% mengalami gejala depresi. 18,9% anak-anak mengalami kecemasan. Kemudian di Jepang, 72% anak mengalami gejala stres. Di USA, 7,1% gejala kecemasan, 3,2% mengalami gejala depresi. Nah, kita lihat, sekarang kita konsen ke Indonesia, ke negara kita. Apa saja sih yang terjadi dengan kita? Nah, problem yang terbesar, yaitu 27,2%, itu masalah problem belajar pada anak. Problem belajar pada anak ini salah satunya adalah kesulitan dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh, yang pada akhirnya menyebabkan mereka mengalami kecemasan. Kemudian tugas sekolah yang kadang-kadang dikeluhkan oleh orang tua karena anak-anaknya tidak mengerjakan tugas sekolah dengan selesai dengan tuntas. Bahkan ada beberapa orang tua yang melihat anaknya itu menumpuk tugas-tugas sekolahnya, jadi tidak dikerjakan. Menunggu nanti ketika akan UTS, ketika akan ujian akhir, baru itu dikerjakan. Kemudian juga problem belajar lainnya adalah sulit konsentrasi, karena kita pembelajaran jarak jauh, gitu ya, di rumah, kemudian dengan media belajar, itu juga berbeda rasanya ketika di sekolah, mungkin bersama-sama teman, suasana belajarnya berbeda, yang pada akhirnya menyebabkan problem belajar ini. Nah, kemudian 23,9% menunjukkan keluhan stres. Nah, keluhan stres ini sebenarnya bisa kita deteksi ya. Mungkin anak-anak mungkin masih kesulitan untuk menyampaikan apa yang terjadi dalam dirinya. Mungkin dia belum bisa mengatakan bahwa saya sedang stres, tetapi kita bisa melihat gejalanya. Ketika kita melihat anak kita misalnya ada perubahan pola tidur, perubahan pola makan, kita lihat motivasinya dalam melaksanakan aktivitas, jika itu menunjukkan perubahan-perubahan yang signifikan, bisa jadi itu keluhan stres. Nah, akan lebih baik jika ini dikonsulkan pada ahlinya, sehingga mendapatkan penanganan yang tepat. Kemudian 18,9% menunjukkan keluhan kecemasan. Nah, keluhan kecemasan ini sebenarnya masih dalam taraf wajar. Tetapi jika kecemasan ini menunjukkan rasa khawatir yang berlebih-lebihan, kemudian menunjukkan ada
secara fisik itu juga mengalami perubahan seperti mudah lelah, kaku, tegang, keringat dingin, itu pun menunjukkan ada sesuatu problem psikologis. Kemudian 9,1% ada mood swing. Nah, sebenarnya mood swing ini atau perubahan suasana hati ini pun bisa dikatakan wajar jika mood swing ini tidak berjalan dalam waktu yang lama, tetapi jika perubahan suasana hati ini terjadi tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dan cukup lama, nah ini yang perlu kita khawatirkan. Nah, kemudian gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ada di persentase 8,8%. Nah, ini Bapak Ibu Saudara bingung ya, di atas ada keluhan kecemasan, di sini ada gangguan kecemasan. Nah, keluhan kecemasan itu yang sudah saya sampaikan tadi berkaitan dengan rasa khawatir yang berlebihan, sedangkan gangguan kecemasan itu sudah mengarah pada diagnosa psikologis. Gangguan kecemasan ini meliputi gangguan panik, gangguan kecemasan sosial, dan gangguan kecemasan yang menyeluruh. Nah, gangguan panik itu contoh gejalanya adalah cemas yang berlebihan, tiba-tiba dan berulang kali tanpa alasan yang jelas. Nah, bisa juga kita bisa melihat gejalanya seperti berdebar-debar, nyeri dada, takut, gemetaran. Nah, jika gangguan tersebut atau ketakutan tersebut terjadi pada setting sosial atau ketika anak tersebut berada dalam interaksi sosial, maka gangguan tersebut disebut dengan kecemasan sosial. Nah, kemudian juga ada gangguan kecemasan cemas berlebihan yang menyeluruh. Biasanya dalam waktu lama berlangsung kurang lebih 6 bulan. Jadi gangguan kecemasan menyeluruh ini ditandai dengan sikap atau pikiran yang overthinking, selalu negative thinking, ada ketakutan yang berlebihan. Dan akhirnya sulit menjalankan aktivitasnya secara normal seperti biasanya. Kemudian 4,7% mengalami somatis. Somatis ini ditandai dengan keluhan fisik, tetapi tidak ditemukan penyebabnya secara medis. Keluhan yang sering muncul biasanya adalah sakit kepala, sakit perut, nyeri dada, sesak nafas, tetapi tidak ditemukan penyebabnya secara medis. Tetapi Bapak Ibu Saudara jangan salah mengerti juga. Ketika seorang anak mengalami somatis, rasa nyerinya itu memang benar ada. Jadi anak benar-benar merasakan gejala tersebut. Mereka tidak sedang berbohong. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin ada yang pernah mengalami somatisasi, kita bisa melihat bahwa anak kita itu tidak sedang bohong. Jadi ketika mereka mengeluhkan sakit perut atau sakit kepala, nyeri itu memang benar-benar ada, benar-benar dirasakan. Tetapi ketika diperiksakan secara medis, penyebabnya tidak ditemukan. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena ada problem psikologis yang ditumpuk di dalam diri anak yang akhirnya muncul di dalam keluhan-keluhan fisik. Jadi ini tidak sama dengan anak berbohong ya. Ini bukan karena anak berbohong, tapi memang anak tersebut merasakan gejala tersebut. Ya, Bu Mary, silakan dilanjut. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri adanya problem psikologis secara umum. Karena anak-anak ini memiliki keterbatasan dalam menyampaikan keluhan, jadi kita yang harus peka melihat adanya gejala-gejala tersebut. Gejala-gejala tersebut, misalnya yang pertama adalah perilaku regresif. Perilaku regresif itu adalah perilaku yang mundur ke tahap perkembangan sebelumnya. Misalnya, saat ini sebenarnya anak kita itu sudah tidak mengompol lagi. Tetapi, tiba-tiba hari-hari ini jadi mulai mengompol lagi. Jadi mundur ke tahap perkembangan sebelumnya. Dulunya sudah tidak mengisap jempol, sudah lama sekali. Itu sudah 3 tahun yang lalu ditinggalkan mengisap jempol. Tapi tiba-tiba hari ini mulai lagi mengisap jempol. Nah, jika Bapak Ibu melihat ada kemunduran tahap perkembangan seperti ini, Bapak Ibu bisa peka, bisa catat gejalanya, dan bisa konsultan kepada psikolog. Kemudian yang kedua, perubahan nafsu makan. Yang biasanya
makan itu gampang, mudah sekali makan, tiba-tiba hilang nafsu makan. Kemudian ada masalah tidur, mungkin sulit tidur, atau justru sebaliknya, tidur berlebihan. Kemudian cemas berlebihan. Jadi kecemasan ini kadang-kadang adalah seperti rasa khawatir yang berlebihan, tapi tanpa alasan yang jelas. Cemas saja bawaannya. Nah, kecemasan ini membuat si anak itu selalu mencari significant person, atau orang yang membuatnya merasa nyaman, orang penting yang membuatnya merasa nyaman. Mungkin ibu, mungkin bapak. Nah, biasanya anak-anak dengan problem psikologis itu tidak mau ditinggalkan oleh significant other. Padahal biasanya sudah bisa mandiri. Kemudian ada takut berlebihan, kemudian ada somatisasi, kemudian mengurung diri. Nah, ini juga perlu hati-hati, mengurung diri. Jika kita mendapatkan anak kita yang biasanya ceria, biasanya ngobrol dengan ayah ibunya dengan baik, tiba-tiba menarik diri, mengurung diri, dan tidak mau bertemu dengan anak ibunya. Bahkan makan pun tidak mau, mandi pun tidak mau. Nah, ini kita juga harus waspada. Kemudian sulit berkonsentrasi atau bertindak berlebihan. Misalnya marahnya berlebihan, bicaranya berlebihan. Ini juga perlu kita waspadai. Nah, silakan lanjut, Bu Mary. Nah, itu tadi secara sekilas kita sudah berusaha mendeteksi ya ciri-ciri kesehatan mental pada anak kita. Harapannya ciri-ciri tersebut tidak ada dalam diri anak kita ya. Harapannya anak-anak kita itu anak yang sehat secara fisik maupun secara mental. Tetapi jikapun ada, jangan berkecil hati Bapak Ibu. Karena semua hal itu masih bisa ditangani. Justru jika Bapak Ibu menemukan gejala tersebut, harus segera mencari bantuan. Nah, mari kita lihat bagaimana peran orang tua dalam mengelola kesehatan mental anak. Nah, secara garis besar nih, supaya ingat, saya suka membuat singkatan-singkatan supaya memudahkan kita memahami materi. Nah, peran orang tua itu bisa kita singkat sebagai PPT. Kita lihat ya, P yang pertama itu apa? Silakan next, Bu Mary. P yang pertama adalah proteksi. P yang pertama adalah proteksi, yaitu tingkatkan kemampuan proteksi kesehatan. Salah satu contohnya untuk meningkatkan kemampuan proteksi kesehatan adalah menerapkan protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat, atau kita singkat PROPOLA ya, PROPOLA, protokol kesehatan dan pola hidup sehat. Mengapa kita harus menerapkan protokol kesehatan dan pola hidup sehat? Sebab antara fisik dan psikis itu saling berhubungan. Jika fisiknya sehat, maka biasanya psikis kita pun akan menjadi sehat. Ketika fisik lemah atau mengalami sakit, maka psikis pun akan berpengaruh. Menjadi suasana hati menjadi lebih sedih, kemudian kemampuan berpikir juga mungkin turun, menjadi sulit mengendalikan emosi. Itu adalah salah satu contoh bahwa fisik dan psikis ini saling berhubungan. Nah, selain itu, kenapa kita harus meningkatkan kemampuan proteksi kesehatan? Hal ini bisa mengurangi kecemasan pada anak, karena kita bisa menjelaskan kepada anak tentang bagaimana cara pencegahan supaya kita tidak terdampak COVID-19. Oke. Silahkan dilanjut, Bu Mary. Nah, kemudian P yang kedua. P yang kedua adalah pendampingan. Nah, sebenarnya inti dari mengelola kesehatan mental anak ada di P yang kedua ini, yaitu pendampingan. Pendampingan seperti apakah yang perlu kita berikan kepada anak kita? Yang pertama adalah berikan hadiah terbaik untuk anak. Nah, apa itu hadiah terbaik buat anak? Bapak Ibu bisa pikirkan kira-kira apanya hadiah terbaik untuk anak. Nah, saya akan beritahu. Sebenarnya hadiah yang terbaik untuk anak adalah waktu. Saya ulangi ya. Hadiah yang terbaik untuk anak kita adalah waktu. Jadi, ketika kita memiliki waktu bersama anak kita,
anak kita akan merasa sangat bahagia. Dia merasa dicintai dan disayangi, dan dia mengetahui bahwa dirinya adalah prioritas di dalam diri orang tua. Nah, namun dalam keterbatasan kita, mungkin tidak seluruh waktu yang diinginkan anak bisa kita berikan. Tapi paling tidak kita bisa memberikan waktu yang berkualitas, bukan waktu sisa, bukan waktu di mana kita udah kelelahan, di mana waktu kita sudah sensitif, waktu di mana kita sudah gampang emosi, nah, lalu kita berikan kepada anak. Itu dihindari. Waktu yang kita berikan kepada anak adalah waktu yang berkualitas. Barulah itu jadi hadiah yang terbaik untuk anak. Kemudian yang kedua, terima perasaan anak. Nah, ini juga butuh kesabaran ya, Bapak Ibu. Karena perasaan anak ini itu macam-macam. Tentu saja ketika anak kita sedang gembira, nyanyi-nyanyi, atau nari-nari sendiri, kita begitu senangnya, kita begitu bahagianya. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Ketika anak kita sedang sedih, anak kita sedang marah, apakah kita bisa menerima perasaan anak kita? Nah, di sini peran ayah bunda, Bapak Ibu sekalian, sangat diperlukan. Kita secara bijak perlu memberi kesempatan mereka untuk menunjukkan perasaan-perasaan negatif mereka, seperti kesedihan, kemarahan. Itu perlu kita terima. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengerti bahwa perasaan-perasaan tersebut bisa dikontrol. Dan kita sebenarnya harus bersyukur ketika anak kita menunjukkan emosi. Karena kita bisa mengajarkan kepada mereka untuk mengenali emosi itu sendiri, dan kita juga bisa menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sering melihat ya, kadang-kadang kalau kita melihat di sekitar kita, sering sekali ada anak yang sedang menangis, kemudian disuruh berhenti oleh orang tuanya. Berhenti, nggak boleh nangis, nggak boleh nangis. Anak mama nggak boleh nangis. Nah, justru dengan sikap seperti itu, anak menjadi bingung. Karena dia sedang mengungkapkan kesedihan hatinya, tetapi ditahan, tidak diperbolehkan. Hal itulah yang akhirnya menyebabkan anak itu memendam perasaan-perasaan negatifnya. Sebenarnya ketika anak kita sedang mengalami masalah atau dalam keadaan kesedihan, kemudian anak itu bersedih, sebenarnya secara logika tentunya kita bersyukur kan ya. Kan sangat sangat tidak wajar ketika misalnya kondisi keadaan sedang bersedih, kemudian dia tertawa-tawa. Nah, seharusnya kita memiliki logika seperti itu yang akhirnya membuat kita bisa menerima perasaan-perasaan negatif anak. Nah, setelah itu kita juga bisa memberikan kesempatan pada anak kita untuk menceritakan perasaannya, perasaan sedihnya, gembiranya, apa yang menyebabkan kesedihannya. Nah, dengan kita memberikan waktu kita untuk mendengarkan, itu juga membuat anak merasa dalam kondisi psikologis yang lebih baik. Karena dia punya media untuk menyampaikan perasaannya. Nah, pendampingan ini supaya kita lebih mudah membahasnya, ini juga ada singkatannya. Seperti biasa, saya mau suka singkatan. Yang pertama tadi kan hadiah ya, hadi teman bisa. Hadi tadi adalah hadiah. Kemudian itu terima. Kemudian yang ketiga, men itu maksudnya membantu. Membantu di sini harapannya adalah membantu sesuai kapasitas. Kita perlu mendukung apa saja yang dilakukan oleh anak, asalkan itu sesuatu yang positif. Kita perlu berorientasi pada proses dan tidak selalu berfokus pada hasil. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ketika anak kita berhasil, tentu kita senang kan ya. Tetapi, bagaimana kalau sebaliknya? Ketika anak kita mungkin down, anak kita nilainya jelek, atau anak kita tidak memahami materi PJJ. Dalam kondisi seperti itu, kita pun tetap harus mendukung. Mendukung dalam arti mencari jalan keluarnya. Dengan cara yang baik. Dengan penuh kasih sayang. Ingat bahwa di dalam belajar, anak-anak itu ada sesuatu yang membuat dia ingin mengulangi, yaitu efeknya. Jika efeknya positif, maka anak-anak akan cenderung ingin mengulangi. Tetapi jika efeknya tidak menyenangkan atau negatif,
maka dia pun tidak akan mengulangi. Nah, apa hubungannya dengan membantu? Ketika Bapak Ibu melihat situasi di mana anak butuh bantuan, sangat penting Bapak Ibu di sini membantu dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, dengan cara-cara bijak dan tenang. Efek yang positif seperti itu akan membuat anak merasa nyaman, sehingga si anak kita itu tahu jika ada masalah, maka saya akan mencari orang tua saya untuk mendapatkan bantuan. Karena saya yakin saya akan mendapatkan solusi di sana. Misalnya anak sedang kesulitan mengerjakan soal, mengerjakan PR-nya, maka kita perlu membantu sesuai kapasitas kita. Tetapi bagaimana kalau sebaliknya, kata-kata kita mungkin penuh emosi, penuh kekerasan, maka anak-anak pun jadi tidak suka lagi belajar dengan kita. Pada akhirnya, anak berpura-pura tidak ada tugas, menumpuk tugas, dan akhirnya tugasnya tidak dikerjakan. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana efeknya kalau kita tidak membantu sesuai kapasitas. Nah, kemudian selanjutnya, B. B di sini adalah singkatan dari hobi. Masih slide yang tadi. Nah, tadi teman B. B itu hobi maksudnya. Kita perlu memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan hobi atau kegiatan yang positif dan produktif. Karena di masa pandemi ini kan kita harus stay at home. Ada banyak waktu. Nah, akan sangat baik jika waktu ini kita gunakan untuk mengasah minat dan hobi anak-anak. Selain ini untuk mengisi waktu luang, ini juga bisa meningkatkan kepercayaan diri anak, meningkatkan kepuasan diri anak, bahwa dia adalah anak yang berharga, bahwa dia adalah anak yang mampu melakukan sesuatu dan berguna. Sehingga hobi ini perlu dikembangkan. Nah, harapan saya hobi di sini adalah benar-benar yang positif dan produktif. Karena seringkali ketika saya bertanya pada anak-anak, hobinya apa? Dan jawabannya adalah main game di handphone. Nah, bermain game itu boleh diperbolehkan, tapi harus bijak secara waktu. Saya harap ada hobi lain selain main game. Kemudian selanjutnya adalah memberikan kesempatan interaksi sesuai protokol kesehatan. Ini adalah ITA tadi, ITA. Tadi teman di ITA. ITA itu maksudnya adalah interaksi, yaitu memberikan kesempatan interaksi sosial sesuai protokol kesehatan. Karena sudah lebih dari 1 tahun ya anak kita tidak bertemu dengan teman-temannya, mungkin langkah baiknya jika kita memberikan kesempatan anak kita untuk mungkin melakukan interaksi walaupun secara online. Tapi dengan cara itu anak-anak bisa bertemulah secara online dengan teman-temannya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan PPT. Nah, inilah T-nya. T-nya adalah menjadi teladan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi teladan? Nah, ini ada singkatannya juga. Singkatannya adalah tentu bersyukur. Apa itu tentu bersyukur? Ten yang pertama adalah tetap tenang dan bijak. Seperti yang tadi saya sampaikan, anak-anak itu begitu peka melihat komunikasi nonverbal kita. Jadi ketika kita tidak tenang, ketika kita merasa cemas, anak-anak akan membaca itu. Dan itu akan membuat anak-anak juga merasakan hal yang sama, merasakan kecemasan juga. Oleh karena itu, kita perlu menenangkan diri kita dan bersikap secara bijak. Kemudian yang kedua adalah tu. Tu di sini maksudnya adalah waktu. Pandai-pandailah mengelola waktu. Nah, ada banyak pekerjaan yang harus kita lakukan dalam 1 hari. Misalnya bekerja, menyelesaikan tugas kantor, menyelesaikan tugas rumah tangga, mengurus anak dan keluarga, dan mungkin sekedar media sosial, melihat handphone untuk media sosial. Nah, hati-hati Bapak Ibu, kita juga harus bijak dalam mengelola waktu ini. Jangan sampai waktu kita terlalu banyak habis di media sosial itu tadi, yang akhirnya membuat waktu bersama anak menjadi sedikit. Kemudian B di sini adalah hobi. Ternyata tidak hanya anak-anak saja yang perlu melakukan hobi. Kita pun sebagai orang tua juga perlu mengasah hobi kita.
Sehingga anak-anak bisa meneladani kita. Oh, ternyata ayah ibu saya di waktu luang itu mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan positif. Nah, itu juga akhirnya akan memberikan ide kepada anak-anak untuk melakukan atau mengasah hobi mereka. Nah, apalagi kalau hobinya sama satu keluarga ya. Satu keluarga hobinya sama, main musik, bernyanyi, wah itu bisa membuat band itu. Atau hobinya bercocok tanam, itu bisa bersama-sama quality time, bercocok tanam. Atau hobinya di IT, saya hobinya tidak hanya main game, saya hobinya membuat game. Nah, itu juga bisa bersama-sama dengan keluarga. Selain itu, di balik semua itu, orang tua juga perlu menanamkan diri untuk tetap bersyukur di dalam segala hal. Dengan kita tetap bersyukur, itu membuat suasana hati kita menjadi lebih positif, lebih gembira, dan pada akhirnya kita pun dapat melaksanakan peran dan tugas kita sebagai orang tua. Oke, selanjutnya, Bu Mary. Nah, jadi kalau kita singkat, peran orang tua dalam mengelola kesehatan mental itu tadi ada 3 PPT. Yang pertama adalah proteksi, kemudian pendampingan, dan yang ketiga T adalah teladan. Kita lihat yang pertama proteksi. Proteksi tadi adalah propola, yaitu protokol kesehatan dan pola hidup sehat. Kemudian pendampingan itu terdiri dari hadir teman kita. Berikan hadiah terbaik untuk anak, kemudian terima perasaan anak, membantu anak sesuai kapasitas, galilah hobi yang produktif, dan bantu anak melakukan interaksi. Dan yang ketiga, teladan, yaitu kalau kita singkat, jadi singkatan tentu bersyukur, artinya tetap tenang, kemudian pandai mengelola waktu, galilah hobi kita, dan tetap bersyukur. Ya, silakan dilanjut. Nah, ini slide yang terakhir, saya ingin memberikan pesan kepada para orang tua untuk tetap menjadi pemenang di dalam masa pandemi ini. Apapun yang terjadi, tantangan apapun yang terjadi, tetaplah jadi pemenang supaya anak-anak kita pun jadi pemenang. Nah, ini quote saya untuk para orang tua. Keadaan boleh berubah, musim boleh berganti, tetapi anak kita tetap memerlukan kasih sayang yang sama. Kasih sayang tanpa syarat yang mengantarkan mereka pada masa depan dan cita-cita. Jadilah kuat, agar anak kita pun kuat. Itu saja Bu Mary, silakan dilanjutkan. Oke, Ibu Ella. Jadi peran orang tua dalam mengelola kesehatan mental anak itu sangat penting ya, Ibu. Ya, benar sekali. Karena berpengaruh ke psikologis dari anak itu ya, Bu. Betul sekali. Oke. Terima kasih banyak, Bu, atas pemaparannya. Jadi bertambah nih pengetahuan kita dalam seputar menjaga kesehatan mental anak, terutama di masa pandemi ini. Oke, sambil itu saya udah ada beberapa chat tim Bu yang masuk. Saya bacakan ya Bu untuk pertanyaannya. Boleh, silahkan. Di urutan pertama ada dari Double GS Mom. Pertanyaannya, bagaimana caranya biar anak pulih kembali tidak takut belajar dengan orang tua? Jika sebelumnya saat belajar dengan orang tua sering dimarahi, lalu anak takut belajar lagi. Oke, silakan Ibu Ella bisa bantu dijawab. Oke, baik. Terima kasih sekali, Bu Mary. Nah, memang sebagai orang tua ada kalanya ya kita sensitif atau emosi ketika mendampingi anak belajar. Apalagi misalnya kita sudah lelah dari kantor, kemudian ada banyak masalah. Ya kadang-kadang memang itu bisa terjadi. Saya bisa mengerti itu. Tapi seperti yang tadi Bapak atau Ibu ini ya, Bapak Ibu sampaikan, benar sekali, kita harus menghentikan itu. Saya sungguh mengapresiasi Bapak Ibu di sini karena Bapak Ibu memiliki keinginan, memiliki motivasi untuk menghentikan hal itu. Nah, bagaimana caranya?
caranya memang kita harus memulai lagi dari awal. Memulai lagi dari awal artinya setelah kita memiliki niat yang kuat, kita benar-benar harus sadar bahwa jangan sampai mengulangi hal itu lagi. Nah, kita pertama juga bisa meminta maaf terlebih dahulu kepada anak. Maafkan mama, maafkan papa, kemarin mama, papa marah sama kamu. Tolong maafkan mama papa, tolong bantu mama papa supaya mama papa bisa lebih sabar dengan kamu. Nah, kemudian kita juga bisa meminta anak untuk membantu kita. Nah, kok bisa ya? Ya bisa. Misalnya, bisa nggak bantu mama papa supaya mama papa bisa menahan diri dari perasaan ini. Nah, kita bisa diskusikan caranya bagaimana. Misalnya begini, kalau sudah selesai makan malam, jam 7 malam, uh, ayo kita segera belajar, segera matikan televisi, matikan handphonenya. Habis itu segera duduk di meja. Kita akan belajar bersama-sama, kita akan selesaikan. Nah, setelah itu, setelah kita sepakati komitmen, kita juga bisa minta bantuan anak untuk memberikan tanda kalau dia merasa tidak nyaman. Karena seperti yang tadi saya katakan, Bu Mary, kadang dalam pikiran kita itu hal yang biasa. Tapi bagi anak itu adalah hal yang menyakitkan. Karena pikiran anak dan pikiran orang tua itu berbeda. Selain itu, anak juga pembaca komunikasi nonverbal yang sangat pintar. Jadi misalnya kita hanya atau menghela nafas saja, mungkin itu sudah menyakitkan buat anak, merasa tidak dihargai. Nah, anak-anak bisa memberikan isyarat pada kita bahwa dia sedang tidak nyaman. Misalnya dengan gerakan tangan gitu misalnya ya. Kalau jempol itu good gitu ya. Misalnya jari telunjuk atau mungkin 5 jari gitu ya. Itu artinya mau papa saya agak merasa tidak nyaman, tolong hentikan marahnya. Nah, tapi kita pun harus berkomitmen. Ketika anak menunjukkan tangan 5 jarinya ini, tangan yang terbuka ini, kita jangan menyalahkan anak. Kamu sih diberitahu nggak ngerti-ngerti, marahlah. Hentikan itu. Jaga kata-kata kita, jangan sampai itu terucap. Sampaikan, oh iya, kamu sudah ini ya, mama sudah mulai marah ya. Oke. Maafin mama. Ayo kita balik lagi, kita belajar lagi. Kita tenangkan diri lagi. Kita harus kembali lagi ke komitmen awal. Kemudian setelah itu, kita buat suasana belajar menjadi menyenangkan. Caranya, jangan menetapkan target terlalu tinggi. Kita bisa mendampingi anak step by step. Kadang-kadang yang membuat kita kesal adalah kita punya target supaya anak kita cepat mengerti. Tapi ternyata itu di luar ekspektasi. Anak kita mungkin belum paham. Nah, jangan berikan target yang terlalu tinggi. It's okay. Lambat nggak apa-apa, pelan-pelan nggak apa-apa. Yang penting kamu rajin belajar. Rajin belajar itu lebih penting daripada mendapatkan nilai yang bagus dalam waktu yang singkat. Apa sih tujuan belajar? Tujuan belajar supaya anak itu terbuka wawasannya, supaya anak itu senang belajar, senang membaca. Nah, itulah yang kita harapkan dari proses belajar mengajar pada anak. Jadi, turunkan targetnya. Setelah itu, buat suasananya menjadi menyenangkan. Karena anak-anak itu akan mengikuti suatu pola. Polanya adalah the law of effect. Kalau efeknya menyenangkan, itu akan cenderung dia ulang. Kalau efeknya tidak menyenangkan, dia cenderung akan hindari. Jadi buatlah memori-memori yang menyenangkan. Buatlah masa kecil mereka itu menyenangkan. Buatlah suasana belajar itu menyenangkan untuk anak-anak. Nah, mungkin itu saja Bu Mary. Semoga bisa menjawab ya Bapak atau Ibu. Oke, baik Ibu Ella. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Ibu ya. Pertanyaan kedua, ada yang bertanya, lalu cara mengalihkan anak terhadap gadget bagaimana Bu Ella? Terima kasih ya. Bisa langsung dijawab Ibu, monggo. Baik Bu Mary, ini sepertinya permasalahan kita semua ya Bu Mary ya. Iya, Gadget, betul sekali ya, gadget itu kayaknya tuh sudah menjadi keseharian anak kita. Apalagi sekolahnya PJJ mungkin menggunakan gadget ya. Jadi mungkin izinnya sama kita buat belajar. Padahal belajarnya sudah selesai, lanjut
main game kita tidak tahu. Pada akhirnya ternyata anak kita mengakses gadget lebih lama daripada untuk belajarnya sendiri. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita pahami adalah satu, pertanyaan dulu. Mengapa sih anak kita main gadget? Ini yang perlu kita pahami dulu. Ternyata anak yang main gadget itu pertama karena dia kesepian. Karena dia kesepian, ada banyak waktu luang, dan dia tidak paham dia harus melakukan apa, dia mencari kegiatan yang menyenangkan. Dan yang dia temukan adalah main gadget. Nah, cara untuk menaklukkan ini adalah menjawab solusi dari pertanyaan tadi. Anak main gadget karena kesepian. Berarti yang perlu kita taklukkan adalah kesepiannya itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah memberikan waktu. Ajak anak-anak bermain bersama kita dengan suasana yang menyenangkan. Ketika anak bermain dengan kita dan menemukan kebahagiaan di sana, maka anak akan lupa pada gadgetnya. Kita juga bisa mengasah minat dan bakatnya. Dengan mengasah minat dan bakatnya, melakukan hobi dalam suasana yang menyenangkan, itu juga bisa membuat anak lupa pada gadgetnya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu marah-marah lagi ya pada anak-anak, karena sebenarnya kembali lagi, ternyata kita ikut andil juga di dalam hal itu. Kenapa anak main gadget? Karena kita yang dalam hal ini kurang memberikan sarana kepada anak untuk menyalurkan waktu luangnya. Gitu. Nah, jadi harapan dari saya ketika anak mendapatkan memiliki waktu luang, orang tua bisa memberikan waktunya untuk menemani anak dalam belajar dan bermain. Kemudian anak juga bisa diberikan sarana untuk menyalurkan hobi mereka. Semoga itu bisa menjawab Bu Mary. Silahkan dilanjutkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ada dari Ibu Yeni Nuryani. Bu, bagaimana cara menumbuhkan rasa semangat agar anak kita jadi rajin belajar pada saat pertama memasuki TK? Terima kasih. Begitu, Bu, pertanyaan. Oke, memasuki TK ya. Wah, senang sekali. Anak TK itu masih kecil, imut-imut dan lucu gitu ya, menyenangkan sekali. Ya, memang agak berbeda ini ya, karena kita masih dalam masa pandemi, mungkin TK-nya pun online. Dan mungkin untuk anak TK itu memang menjadi tantangan, karena biasanya anak-anak usia TK itu masih senang belajar dan bermain bersama dalam lingkup kelas, di mana semuanya real, ada, nyata di hadapannya. Nah, sekarang ketika itu berubah menjadi online, itu memang menjadi tantangan tersendiri buat orang tua. Nah, tapi kembali lagi, ini bukan akhir dari segalanya. Kita masih bisa membantunya untuk menumbuhkan motivasinya. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita bisa memberikan penjelasan kepada anak kita tentang cara mengakses pembelajaran jarak jauh. Kemudian, karena anak TK ini biasanya belum memahami, apalagi baru pertama sekolah ya, kalau sudah kelas 2, kelas 3 SD mungkin udah sering sekali mengadakan pembelajaran jarak jauh, itu mungkin lebih mudah. Jadi kalau masih pertama kali sekolah, perlu didampingi. Jadi orang tua memang perlu duduk di samping anak untuk mendampingi bagaimana caranya mengakses pembelajaran jarak jauh. Orang tua juga bisa memberikan arahan, karena anak-anak TK ini biasanya masih perlu arahan. Arahan untuk misalnya guru mengarahkan untuk berdiri, melakukan gerakan-gerakan motorik tertentu, biasanya pertama anak-anak kan mengasah motorik, kemudian mungkin juga mengarahkan untuk bernyanyi. Nah, itu memang anak-anak TK masih perlu arahan. Nah, selain itu, kembali lagi ke pola anak-anak. Pola anak-anak itu mengikuti hukum the law of effect tadi. Selain ada hukum-hukum yang lainnya, ada the law of exercise, kemudian the law of readiness. The law of exercise itu anak-anak akan semakin lancar, semakin terampil ketika dia sering berlatih. Kemudian ada the law of readiness. Kalau anak-anak sudah siap, maka anak-anak pun akan termotivasi. Nah,
Selain itu ada the law of effect tadi. Buatlah bahwa pembelajaran jarak jauh itu menyenangkan, bahwa taman kanak-kanak itu menyenangkan. Mungkin dengan kata-kata apresiasi kita, oh pintar sekali, belajarnya pintar, itu bisa menumbuhkan semangat. Kemudian ketika mungkin di TK sudah mulai belajar alfabet ya, ketika mulai belajar alfabet atau materi pelajaran, ketika dia down, kita tetap harus ingat-ingat pola tadi, the law of effect. Yang ini kadang-kadang dilupakan orang tua. Ketika anak berhasil, kita puji kan, oh anak pinter, anak mama, anak papa. Tapi ketika anak down, gimana sih? Itu aja nggak bisa gitu. Mulai raut mukanya beda. Hati-hati, ingat, the law of effect. Kata-kata itu malah justru membuat anak-anak tidak termotivasi lagi untuk belajar. Belajar itu sesuatu yang menakutkan. Belajar itu membuktikan bahwa saya itu nggak bisa apa-apa. Gimana sih gitu aja nggak bisa gitu kan? Oh berarti saya itu yang memang nggak bisa. Gitu. Nah, justru ketika anak itu sedang tidak bisa melakukan mengikuti pembelajaran, kita harus tahu apa yang membuat dia sulit dan kita bisa bantu. Mungkin karena kita sebagai orang tua kadang tidak memahami bagaimana cara pendekatan atau cara mengajari anak TK belajar, kita bisa berkoordinasi dengan gurunya. Misalnya, kok anak saya ini sulit sekali ya mengenal huruf-huruf, bagaimana caranya? Kita bisa berkonsultasi pada gurunya, bagaimana sih cara-caranya? Mungkin ibu guru bisa punya masukan bagaimana cara pendekatan anak untuk belajar yang menyenangkan. Misalnya lewat lagu, lewat nyanyian, dengan alat peraga. Nah, ada baiknya orang tua pun ikut membuat alat peraga tersebut di rumah, alat bantu baca, sehingga anak-anak merasa termotivasi. Jadi ketika kita menemukan anak kita yang masih belum bisa, justru dibantu, tetap diberikan apresiasi. Kamu hebat karena sudah berusaha. Nah, itu yang dilupakan orang tua kadang-kadang. Apresiasi. Dia begitu kesulitan untuk belajar memahami materi itu. Jadi kita perlu apresiasi usahanya. Kamu anak hebat. Kamu sudah berusaha. Ayo kita berusaha lagi. Saya yakin dengan kata-kata itu anak-anak kita akan semakin termotivasi. Semoga menjawab, Bu Mary. Oke, terima kasih Ibu Ella. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya pemaparan dari Ibu Ella. Terima kasih Ibu Ella untuk pemaparannya. Lumayan banyak ya Bu yang bertanya. Tampaknya Sobat Cihos kita nih sangat antusias dengan tema kita kali ini. Syukurlah, semoga bisa membantu.